semua, perkenalkan kami di sini sebagai kelompok 3 ingin membuat video podcast tentang cerita rakyat Timun Mas. Perkenalkan, nama saya Cinta Anastasia Septi sebagai host, dan samping saya ada Vanessa Sena Aurelia sebagai narasumber 1 dan ada Deko Ima Pratama sebagai narasumber 2. Dan di samping saya sini ada Cika Nada Pratiwi sebagai kameramen. Halo semua, kembali lagi di podcast Cerita Nusantara. Nah, kali ini kita mau membahas tentang salah satu legenda paling terkenal dari Jawa Tengah, yaitu Timun Mas. Seseorang gadis yang pemberani dan berhasil mengalahkan raksasa. Halo semua. Halo semuanya, tapi kali ini pasti bakal seru. Saya juga udah suka banget cerita Timun Mas dari kecil, jadi senang bisa bahas bareng kalian hari ini. Wah, cocok banget tuh berarti. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Vanessa, gimana sih cerita Timun Mas ini bermula? Jadi pada suatu hari itu ada seorang janda tua yang tinggal di desa yang sederhana bernama Mbok Sirni. Nah, Mbok Sirni ini kan sangat ingin mempunyai anak, tetapi belum pernah dikaruniai keturunan. Sampai suatu hari ada raksasa besar keluar dari hutan. Raksasa? Waduh, kedengaran udah menegangkan banget dari awal. Nah iya kan, si raksasa itu berkata bahwa dia bisa membantu Mbok Sirni untuk mempunyai anak. Tetapi Mbok Sirni itu ada syaratnya. Saat anak itu sudah berumur 17 tahun harus diserahkan kembali. Hah? Diserahkan? Buat apa? Buat dimakan? Nah tepat sekali. Tapi karena Mbok Sirni sangat ingin mempunyai anak, Mbok Sirni pun setuju dengan berat hati. Jadi Mbok Sirni itu si raksasa itu memberikan biji mentimun kepada si Mbok Sirni. Mbok Sirni pun menanamnya. Dan dari biji itu dari biji Timun Mas itu di dalamnya ada bayi perempuan kan? Iya, si bayi perempuan itu diberi nama Timun Mas karena ya timunnya kan berwarna emas dan dia berasal dari timun, jadi Timun Mas. Ya gitu. Dan Timun Mas ini pun tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan sangat disayangi oleh ibunya. Wah, kisahnya ajaib banget ya. Tapi aku bisa nebak nih, pasti umur 17 sudah mulai konflik besar ya? Ya, saat umur 17 tahun itu si raksasa datang untuk menagih janjinya. Duh, kasihan banget Mbok Sirni sama Timun Mas ya. Iya, tepat sekali. Jadi gitu. Nah, disinilah bagian paling seru nih. Gimana Timun Mas bisa kabur dan mengalahkan raksasa itu, Vanessa? Jadi, si Mbok Sirni itu pergi ke petapa tua, dan si petapa tua itu memberikan 4 benda ajaib. Di antaranya ada biji mentimun, ada jarum, garam, dan juga terasi. Wah, kedengarannya bakal jadi senjata hebat nih. Terus pas rasanya datang, apa yang terjadi? Nah, saat raksasanya datang itu, Timun Mas itu sedang langsung lari. Kan Timun Mas juga takut kan kalau dikejar si raksasa. Raksasa itu tetap mengejarnya dengan suara hentakan kaki yang sangat keras hingga terguncang. Terus dia lempar benda satu persatu kan? Pasti. Iya, dilemparnya satu persatu. Yang pertama itu mentimunnya, biji mentimun itu dilempar dan menjadi hutan mentimun berduri sehingga raksasa kesakitan. Tetapi raksasa itu masih tetap bisa mengejarnya. Wah, nggak nyerah tuh ya. Iya, benar sekali. Yang kedua, Timun Mas mencoba untuk melempar jarum. Nah, jarum itu menjadi hutan bambu yang sangat tajam. Raksasa pun menjadi semakin marah, tapi masih bisa melewatinya. Lalu, si Timun Mas itu melempar garam dan menjadilah ombak yang sangat dalam. Wah, kayak film tradisional banget nih. Iya, setelah itu Timun Mas melempar yang terakhir tadi apa? Terasi. Terasi itu dilempar dan menjadi lumpur yang sangat panas sehingga raksasa itu tenggelam. Oh, tenggelam. Iya, tenggelam. Tenggelam di lumpur yang panas itu. Wah, akhirnya Timun Mas selamat ya? Ya, Timun Mas pun selamat dan kembali ke pelukan ibunya. Aduh, aku merinding banget sih dengan bagian itu, bener-bener bisa keberanian dan perjuangan. Ya, menakjubkan ya. Nah, sekarang kita bahas maknanya. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ya, kalau menurut aku sih ini tentang kasih sayang seorang ibu. Mbok Sirni berjuang mati-matian untuk menyelamatkan anaknya, bahkan melawan raksasa sekalipun.
Kalau aku lebih dirugikan dan keberanian Timun Mas ini, dia nggak punya pelan fisik, tapi bisa menang pakai akal dan ketenangan. Iya benar juga, dan itu juga ngasih pesan kalau kebaikan dan kebenaran akan menang melawan kejahatan walaupun kelihatannya mustahil. Dan satu lagi, jangan suka bikin janji sama makhluk yang terlihat di hutan. Setuju banget. Nah, iya, cerita ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir cerdas dalam menghadapi masalah. Setuju, cerita rakyat seperti ini tuh bukan cuma legenda, tetapi cara nenek moyang menyampaikan nilai kehidupan. Dan sebenarnya tiap daerah punya persis sendiri loh. Ada yang bilang Timun Mas dan ada bilang ada Timun Emas, tapi intinya sama kok. Wah, menarik banget. Oke deh, sayang banget waktunya udah habis. Terima kasih buat kalian berdua udah berbagi cerita hari ini. Sama-sama, seru banget ya. Ya sama-sama udah ngajak ngobrol legenda keren ini. Oke, dan buat kalian yang dengerin ini, semoga kisah Timun Mas ini bisa membuat kalian lebih semangat, berani, dan bangga menjadi warga Indonesia. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah!